Boom! Saat Camilla menjadi gila, dampak mengerikan dari jiwa dan kemauannya seperti lautan luas, terus-menerus berdampak pada lautan jiwa Molly. Bintang hitam besar berjatuhan satu demi satu, seperti akhir dunia, dan terus berjatuhan di lautan jiwa Molly, menyebabkan dampak yang mengerikan. Dampak jiwa dari klan Kekaisaran Undead ini memang luar biasa. Molly merasakan kekuatan di atas lautan jiwanya dan diam-diam terkejut. Dia telah mengalami banyak hal sejak dia datang ke reruntuhan para dewa, dan diburu dengan sangat menyedihkan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Secara alami, dia memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan kaisar dewa yang kuat di lautan alam semesta. Meskipun dampak jiwa dan kemauan Camilla di depannya tidak dapat menembus lautan jiwanya, Molly dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jiwa lawan sudah cukup untuk dengan mudah memusnahkan ahli tingkat kaisar dewa biasa. Tidak heran aku begitu percaya diri. Jika aku tidak menyerap kekuatan tiga kaisar dewa agung dan mencapai puncak kaisar dewa setengah langkah, dan bertemu Camilla ini ketika aku pertama kali datang ke sini, aku khawatir itu akan terjadi, jauh lebih buruk. Molly diam-diam merasa kagum, tetapi pada saat ini, dia merasakan di dalam hatinya aku tidak bisa menahan perasaan gembira. Sebab, saat jiwa Camilla menghantam lautan jiwanya, jejak kekuatan akan meresap ke dalam jiwanya dari waktu ke waktu. Kekuatan ini dengan cepat ditelan oleh lautan jiwanya, membuat jiwanya tumbuh samar-samar. Kekuatan jiwa Camilla ini benar-benar dapat memperluas lautan jiwaku. Petik 2. Persepsi saya sebelumnya memang benar. Molly bersemangat, awalnya saya khawatir orang ini tidak mempraktikkan kekuatan jurang maut, tetapi hanya mensimulasikan jurang maut. Saya tidak menyangka itu akan sangat membantu saya. Lautan jiwa. Jika aku bisa menggunakan jiwa orang ini untuk menyerap semua kekuatan, maka aku khawatir itu bukan Kaisar Dewa. Pada saat ini, Molly tidak bisa tidak memikirkan alam Kaisar Ilahi. Ibliskin adalah pria luar biasa dengan kekuatan dan bakat luar biasa. Dengan kekuatanku, bahkan jika dia mencapai puncak kaisar dewa setengah langkah, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Tetapi jika aku bisa membuatnya memasuki dunia nyata dari kaisar dewa tadi, lalu... Nafas Molly bertambah cepat, dan ketika dia melihat ke arah Camilla, dia seperti hiu yang mencium bau darah, atau seperti seorang bujangan yang haus sepanjang hidupnya. Dan ketika dia melihat kecantikan telanjang, dia tiba-tiba berdiri. Lalu tunggu apa lagi? Molly memutar matanya dan langsung memikirkannya. Camilla ini berasal dari klan Kekaisaran Mayat Hidup. Dilihat dari penampilan nenek moyang binatang komodo sebelumnya, asal-muasal pihak lain sangatlah luar biasa. Apa yang kamu takutkan? Melihat ke depan dan ke belakang, kapan aku bisa menekan ibliskin itu? Ayo kita lakukan. Molly mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Namun dia tidak bertindak gegabah. Dia bukan orang bodoh, dia tentu tahu bahwa karena dia akan mengambil tindakan, dia harus membuat rencana yang matang, terutama saat menghadapi orang kuat seperti Camilla. Ya, memalingkan matanya, Molly sudah memikirkan cara, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Sementara Molly berpikir, di sisi lain, Camilla hampir menjadi gila. Anak ini, kenapa pertahanan jiwanya begitu kuat? Jiwaku akan terkena dampak dan kekuatan polusi tidak bisa menembus pertahanan lawan. Kenapa? Camilla tidak mengerti. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan Molly. Pasti ada semacam rahasia besar yang tersembunyi pada anak ini, dan itu adalah rahasia yang berhubungan dengan klan Kekaisaran Abadi saya. Dia harus ditangkap. Mata Camilla dingin, menatap Molly.
Kekuatan polusi dari klan Kaisar Undetnya sudah cukup untuk merajalela di lautan kosmik. Saat ini, dia dikalahkan oleh seorang anak yang hanya setengah langkah menuju puncak alam semesta. Dewa Kaisar, dia merasa tidak nyaman. Begitu metode ini digunakan di alam semesta, jika menyebar, keagungan klan Kaisar Mayat hidup di lautan alam semesta akan sangat berkurang. Pada saat ini, dia bahkan sempat melupakan misi yang diberikan oleh leluhurnya pesta, akan sangat bermanfaat bagi klan Kekaisaran Mayat hidup. Mati, memikirkan hal ini, Camilla tiba-tiba bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boom! Dia langsung mundur untuk menghancurkan keinginan nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong, dan matanya hanya tertuju pada Molly. Kekosongan bergetar, dan saatnya tiba. Pada saat itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan tiba-tiba muncul di depan Molly, dengan mata galak, dan tangannya yang seperti cakar tiba-tiba meraih Molly. Menutup kekosongan di sekitarnya dan memeluknya erat. Tidak bagus. Saudara Molly dalam bahaya. Tanpa guncangan jiwa Camilla, nenek moyang Komodo dan kerajaan Yong langsung terbangun dari guncangan jiwa. Namun, kedua orang yang baru saja tenang itu pusing. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menonton. Tangan besar Camilla menutupi Molly dan tidak berdaya. Apa yang terjadi? Camilla benar-benar melepaskan nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong, dan menyerang pengikut puncak Kaisar Dewa setengah langkah di sebelah Qin Chen. Dengan kekuatan Camilla, jika ingin membunuh anak ini, kamu tidak hanya perlu mengaktifkan jiwa dan kemauan untuk menyerang. Apa yang terjadi? Petik 2. Di kejauhan, orang kuat lainnya di reruntuhan para dewa semuanya menyimak channel Dongeng Donghua dan tercengang. Perilaku Camilla benar-benar di luar dugaan mereka, dan mereka semua sedikit bingung. Apakah karena putra ini adalah pengikut Qin Chen, jadi Camilla ini menginginkannya? Menggunakan putra ini untuk memaksa Qin Chen keluar dari sungai takdir. Semua orang hanya bisa menebak ini. Di sungai panjang takdir. Begitu Camilla tiba di dunia ini, dia sudah dirasakan oleh dewa klan surgawi dan Qin Chen. Teman kecil Qin, temanmu dalam masalah. Wajah Kaisar Dewa Huazi sedikit berubah, dan dia buru-buru menatap Qin Chen. Camilla berasal dari klan Kekaisaran Abadi, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Dewa Surgawi. Dengan temanmu, aku khawatir kekuatannya adalah... Wow! Qin Chen dan Kaisar Dewa Huazi bangkit dari sungai takdir. Melihat ini, Qin Chen tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Tidak masalah, dia mampu menanggungnya. Bisakah kamu menanggungnya? Dewa Kaisar Huazi tercengang. Apakah kedua orang ini benar-benar berteman? Mengapa mereka tampaknya tidak mengkhawatirkan hidup atau mati satu sama lain? Mata Qin Chen serius dan dia banyak berpikir. Apakah klan Kaisar Abadi ada hubungannya dengan yang itu? Lapisan dunia virtual. Molly sudah diselimuti oleh ruang tangan besar Camilla saat ini. Camilla tertawa galak. Tapi... Sebelum tangan besarnya turun, di dalam kehampaan, Demon Lee yang telah menahan hantaman jiwanya tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, ekspresinya berubah, wajahnya garang, dan seluruh dirinya sepertinya terjebak dalam spiral yang tak berujung. Dalam kesakitan. Tidak, lautan jiwa saudara Molly telah dikalahkan. Ekspresi nenek moyang binatang Komodo berubah drastis. Saat pikirannya sedang kesakitan, dia melompat, dan kuku serta cakarnya yang besar langsung menjadi seperti terik matahari yang menutupi langit tiba-tiba menerpa Camilla, berusaha menyelamatkan Molly. Keluar.
Teriak Camilla dengan marah, pupil matanya yang hitam pekat bersinar dengan cahaya dingin. Dia berbalik dan menamparkan cakarnya yang lain dengan backhand, bertabrakan dengan cakar kuku nenek moyang binatang Komodo. Bum bum bum. Nenek moyang binatang Komodo mundur terus-menerus di bawah kekuatan yang sangat besar. Cahaya ilahi dari Cosmic Sea Avenue mengalir di atas cakar kuku, tetapi itu hanya membuat alur dangkal pada cakar tajam Camilla, yang tidak sepenuhnya merobek pertahanan lawan. Sial, pertahanan fisik kaisar mayat hidup sangat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menembus pertahanan Camilla dalam waktu singkat. Saudara Molly. Nenek moyang binatang Komodo kaget dan marah. Di sisi lain, Camilla sangat gembira di dalam hatinya, hebat, lautan jiwa anak ini akhirnya hancur. Dia mengabaikan nenek moyang Komodo dan berbalik menatap Molly, jelas merasa bahwa Molly telah sepenuhnya penghalang lautan jiwa itu menahan dampak jiwanya hancur di bawah dampak jiwa yang berurutan. Dan bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gila-gilaan ke lautan jiwa Molly seperti meteor yang jatuh. Ah! Dampak jiwa yang kuat membuat Molly berteriak dengan sedih. Polusi jiwa. Setelah merobek lautan jiwa Molly, Camilla mengambil kesempatan itu, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menembus pikiran Molly seperti anak panah yang tajam. Berdengung. Lautan jiwa, murni, Molly langsung tercemar dan menjadi gelap. Biarkan aku melihat apa yang istimewa dari lautan jiwa anak ini sehingga mampu menahan dampak dari jiwa garis keturunanku. Kekuatan jiwa Camilla mengalir deras ke dalam pikiran Molly. Kali ini, Camilla tidak hanya menggunakan pancaran jiwa untuk mengalahkan Molly, tapi langsung melepaskan jiwanya sendiri dan menembus langsung ke dalam pikiran Molly. Itu. Saat kekuatan jiwa Camilla semakin dalam, dia tiba-tiba merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di lautan jiwa Molly. Di kedalaman lautan jiwa Molly, dia seperti melihat pusaran air yang gelap, yang membuatnya merasa kedinginan dan ketakutan tanpa alasan. Apa itu? Camilla menatap pusaran air jauh di dalam laut jiwa iblis Lee, mencoba mengungkap kebenarannya, tetapi pusaran air itu terlalu dalam untuk dibongkar dengan mudah jelas. Boom! Tiba-tiba terasa sakit yang menusuk di punggung Camilla, ia menoleh karena marah, dan tanduk tajam di kepala nenek moyang Komodo itu menghantamnya dengan keras. Saudara Molly, cepat pergi. Nenek moyang binatang Komodo berteriak cemas. Sialan, kamu sedang mencari kematian. Teriak Camilla dengan marah, dan mengulurkan cakar dengan punggung tangannya. Kekuatan tak kasat mata dari jalan abadi di kelima jarinya mengembun menjadi sinar kematian yang gelap, yang meledak ke arah binatang Komodo itu sekejap. Di tubuh leluhur. Engah. Sisik pada tubuh nenek moyang Komodo hancur, dan seketika muncul lubang besar, daging dan darah di sekitarnya tiba-tiba membusuk seperti bunga layu. Reptil dari klan Komodo, jika kamu berani menggangguku lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan seluruh klanmu, teriak Camilla dengan marah, dan di saat yang sama menoleh ke arah Molly lagi. Saat melihat ini, ekspresi Camilla tiba-tiba berubah drastis, dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Molly menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia sepertinya melihat kematian. Apa-apaan? Bab 5934. Bagaimana cara main-main? Saat ini, Camilla menatap mata dingin Molly dan merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatinya dalam kegelapan. Keinginan sepertinya datang kapan saja, membuat keinginannya semakin kuat dan tubuhnya menjadi kaku tanpa bisa dijelaskan. Seolah-olah tikus melihat kucing atau kelinci melihat harimau, merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mengapa semut ini membuatku merasa sangat ketakutan?
Camilla tidak bisa menerima rasa takut yang muncul dari hatinya. Sialan, mata yang penuh kebencian. Saat aku mengetahui rahasia anak ini, aku harus menggali matanya. Yang dingin, dan dalam amarahnya, kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung berubah menjadi aliran air yang menakjubkan menyusup dengan gila-gilaan ke kedalaman pikiran Molly dalam sekejap. Dengan gemuruh, kekuatan jiwa seperti lautan luas mengalir ke dalam pikiran Molly, mencoba mengorek rahasia jauh di dalam pikiran Molly. Sialan, kekuatan jiwa yang begitu kuat, apakah itu terlalu berlebihan? Molly bersemangat dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, hatinya bergerak, ya, itu hampir selesai. Orang ini memiliki setidaknya sepertiga dari kekuatan jiwa menembus. Benar. Ketika kekuatan jiwa Camilla yang menakutkan mengalir ke lautan jiwa Molly, Molly merasa seolah lautan jiwanya seperti ular yang menelan makhluk besar. Ada perasaan bengkak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu meregang. Sepertinya itu akan meledak. Hampir saja, bagaimanapun, tingkat kultivasi orang ini terlalu tinggi. Jika lebih banyak kekuatan jiwa menembus, lautan jiwaku akan meledak. Saatnya menutup jaring. Ketika waktunya tepat, mata Molly menyipit. Ekspresi awalnya yang menyakitkan menjadi tenang seketika, dan senyuman acuh tak acuh muncul di sudut mulutnya. Orang ini benar-benar tersenyum. Apa yang dia tertawakan? Camilla tercengang saat melihat senyuman di bibir Molly, dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan langsung melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti jatuh ke dalam gudang es. Ada masalah. Camilla dapat dianggap sebagai orang dengan pengalaman bertempur yang sangat kaya. Pada saat ini, dia secara naluriah merasakan masalahnya. Tapi apa masalahnya? Dia hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi. Di bawah penindasannya sendiri, masalah apa yang bisa dia hadapi? Sebelum pikiran di benaknya menjadi tenang, Molly tiba-tiba menyeringai di depannya, "Ayo bersama." Petik 2. Lautan jiwa Molly yang tersebar, tersapu oleh dampak jiwa Camilla, memadat dalam sekejap, seperti mulut besar, menutup dalam sekejap, menyerap aliran besar jiwa yang mengalir dari Camilla. Semuanya tertembus dalam sekejap. "Kamu." Murid Camilla menyusut dan dia memandang Molly dengan tidak percaya. Lautan jiwa orang ini sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Mencari kematian. Camilla terkejut dan marah. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, dia secara naluriah ingin mundur. Tetapi budidaya Molly dan martabat klan Kekaisaran Mayat Hidup membuatnya tidak mungkin untuk membuat respons tepat waktu saat ini. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya terjalin dengan lautan jiwa Molly. Aura dingin yang menakutkan tiba-tiba muncul di lautan jiwa Molly, yang sebenarnya menyerang kekuatan jiwanya. Camilla sangat terkejut dan marah. Sebagai seorang kaisar undead, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menyerang jiwanya. Dia langsung berteriak dengan marah, "Mencari kematian, polusi jiwa." Petik 2. Darah tak berujung langsung muncul dari kekuatan jiwa Camilla. Kekuatan polusi yang mengerikan telah lahir. Kekuatan polusi yang mengerikan dengan gila-gilaan menyerbu lautan jiwa Molly, mencoba mencemari lautan jiwanya sepenuhnya. Namun saat berikutnya, Camilla benar-benar mengubah warnanya. Karena ketika kekuatan pencemarannya memasuki lautan jiwa Molly, bukan saja lawannya tidak berhasil dicemari olehnya, sebaliknya. Kekuatan khusus tiba-tiba muncul di lautan jiwa yang telah tercemar sebelumnya. Kekuatan polusi ini melahapnya secara terbalik dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, kekuatan polusinya ditelan seluruhnya, seperti baskom berisi air gelap yang terkontaminasi tinta, yang dipulihkan kembali dalam sekejap.
Yang lebih menakutkan bagi Camilla adalah tidak hanya kekuatan polusi dalam kekuatan jiwanya yang ditelan, tetapi bahkan kekuatan jiwa yang mengalir ke dalam pikiran Molly juga perlahan-lahan ditelan pada saat ini. Serangkaian rasa sakit yang parah seperti pisau memenuhi jiwa Camilla. Kekuatan jiwa yang dia masukkan ke dalam laut jiwa iblis seperti dipotong oleh pisau tajam, terus-menerus memotong jejak kekuatan jiwa, dan kemudian terus-menerus dipotong oleh pihak lain. Perasaan ini membuat Camilla sangat ketakutan dan putus asa. Mundur. Harus mundur. Camilla merasa ngeri. Saat ini, dia tidak lagi berani mencemari Molly. Ketakutan yang tidak diketahui membuatnya secara naluriah ingin menarik kekuatan jiwa yang telah menembus lautan jiwa Molly. Tapi sudah terlambat. Camilla merasa ngeri saat mengetahui bahwa ada kekuatan melahap yang mengerikan di lautan jiwa Molly. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengevakuasi kekuatan jiwanya tetap tidak bergerak dan dia tidak dapat melepaskan diri. Kuek, kamu memasuki kekuatan lautan jiwa iblis ini, dan kamu masih ingin mengambilnya kembali. Bermimpi. Molly tertawa ganas, dan lautan jiwa melonjak, terus-menerus melahap kekuatan jiwa Camilla yang terpotong. Enak sekali, enak sekali, enak sekali. Kekuatan jiwa Camilla terlalu kuat dan kaya, seperti makanan terlezat di dunia, rasa yang luar biasa meresap ke dalam jiwa Molly. Seleranya membuat pori-pori masuk. Tubuhnya membesar dan tubuhnya gemetar karena kegirangan. Keren sekali. Aura menakutkan melonjak di sekitar tubuh Molly, lautan jiwanya meluas dengan cepat, dan auranya meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ada apa? Ada apa dengan Camilla? Kenapa aura anak itu meningkat gila-gilaan? Menurut mereka, bukankah mudah membunuh anak itu dengan kekuatan Camilla? Mengapa kami belum memenangkannya, dan situasinya tampak sedikit buruk? Saudara Molly. Nenek moyang binatang komodo juga tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Camilla menjadi gila. Sial, tidak bisa terus seperti ini. Jika terus seperti ini, kekuatan jiwaku akan hancur total. Camilla merasa ngeri. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengevakuasi kekuatan jiwa, dia segera kembali ke dunia nyata dan menghadapi Molly dengan marah. Lalu dia tiba-tiba menamparkan cakarnya. Ledakan. Cakar tajam yang menakutkan mencengkeram Molly secara langsung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah cakar ini, kekosongan berguncang, dan langit dan bumi melonjak dengan hebat, seolah-olah akan meledak. Karena jiwa terjebak, gunakan serangan fisik untuk menyerang lawan secara langsung terhapus. Camilla tidak mempercayainya, dan dia meledakkan tubuh anak itu. Bang! Cakar yang keras tiba-tiba mengenai Molly, dan pupil mata Camilla menyusut. Dia merasa seolah-olah cakarnya menghantam batu yang sangat keras, dan serangan balik yang keras datang, dan ada sedikit rasa sakit di cakar yang tajam. Kenapa pertahanan fisik anak ini begitu kuat? Camilla merasa ngeri. Sebelum dia bisa memahami alasannya, dada Molly tiba-tiba melunak dengan bunyi letupan. Cakarnya yang tajam tiba-tiba menembus Molly seperti sepotong tahu. Apa yang terjadi? Camilla tercengang. Kenapa tubuh anak laki-laki ini suatu saat sekeras besi dan di lain waktu selembut tahu? Dalam keraguan, Camilla sangat gembira di saat yang sama. Cakarnya yang tajam tiba-tiba terkoyak dengan keras, dan dia akan langsung merobek tubuh Molly. Selama tubuh lawannya hancur, dia tidak percaya bahwa lawannya memiliki perlawanan. Namun, dengan pengerahan tenaga ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Molly tidak bergerak dan tidak dapat terkoyak sama sekali. Seolah-olah cakarnya yang tajam telah menembus sepotong semen yang membeku dan tidak dapat bergerak. Kenapa jadi sulit lagi?
Camilla hampir menjadi gila, dan pada saat yang sama, perasaan krisis yang samar-samar dengan cepat muncul di benaknya. Anak ini terlalu aneh. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mundur. Camilla entah kenapa panik dan merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya. Hanya satu pikiran di benaknya, yaitu meninggalkan Molly. Jika dia tidak pergi, dia merasa kemungkinan besar dia akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Dia tiba-tiba menarik diri dan hendak menarik lengannya keluar dari tubuh Molly. Tetapi ketika dia menariknya keluar, dia terkejut saat mengetahui bahwa lengannya tidak dapat ditarik keluar, dan seluruh lengannya tidak bergerak sama sekali saat ini. Kamu tidak bisa mencabutnya. Camilla merasa ngeri, dan perasaan buruk itu semakin meresap. Dia meraung marah dan mencoba menarik lengannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi lengannya tetap tidak bergerak. Tubuh Molly seperti jurang lubang hitam berisi hisapan tak berujung, dengan kuat mengurung lengannya. Tuan Camilla, apa yang kamu lakukan? Karena kamu di sini, mengapa repot-repot pergi dengan tergesa-gesa? Molly menyeringai, seolah ada senyuman tak berujung mekar di matanya yang dingin, dan dia memeluk Camilla dengan erat dengan kedua tangannya. Ledakan. Serangkaian tentakel menakutkan terentang dan menggenggam erat lengan Camilla. Tidak, sial. Camilla meraung marah, dan buru-buru memukul dada Molly dengan cakar tangannya yang lain. Bum bum bum, energinya menyapu dan merobek kekosongan. Kali ini Camilla menunjukkan kekuatan menyusuinya, milik Molly dadanya langsung diledakkan dengan banyak luka, tapi Molly sama sekali tidak menyadarinya. Malah dadanya terguncang. Dengan kepulan, lengan Camilla yang lain langsung menembus dada Molly, dan terkurung dengan kuat oleh kekuatan isap yang menakutkan. Camilla bingung. Sekarang kedua lengannya tertahan. Molly berkata sambil tersenyum garang, neneknya, aku telah menunggu begitu lama. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, bagaimana kamu bisa bertahan? Aku khawatir Dimenkin akan tertawa terbahak. Bahak, selesai berbicara, Molly menggigitnya dengan keras.